Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggota Astuti, Putri Mawarni Sapitri, dan saya sendiri Ian Mariska Prastio akan mempresentasikan materi yang berjudul medan listrik. Di sini kami membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah listrik magnet, yaitu dari dosen pembimbing Pak Sudirman SPD MSI. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian medan listrik. Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang bermuatan atau berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai dari gaya atau garis medan. Medan listrik memiliki satuan N atau C, atau dibaca Newton atau Coulomb. Yang kedua yaitu asal medan listrik. Rumus matematika untuk medan listrik dapat diturunkan menempuh hukum Coulomb, yaitu gaya selang dua titik muatan, yaitu F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat R. Menurut persamaan ini, gaya pada noda satu titik muatan berbanding lurus dengan akbar muatannya. Medan listrik didefinisikan sebagai suatu konstan perbandingan selang muatan dengan gaya. Digambarkan pada rumus yang sebelah kanan ini, yaitu F sama dengan QE, E sama dengan 1 per 4 Pi Ellipson 0 Q per R kuadrat R. Maka medan listrik bergantung pada jabatan. Suatu medan merupakan sebuah vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Medan listrik dapat dianggap sebagai gradien dari potensial listrik. Jika beberapa muatan yang disebarkan menghasilkan potensial listrik, gradien potensial listrik dapat dipilihkan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat medan listrik. Sifat-sifat medan listrik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Garis khayal ini digunakan untuk menyatakan adanya medan listrik yang arahnya dari muatan positif atau proton ke negatif atau elektron. Ketika muatan positif berpindah ke muatan negatif, maka akan saling tarik menarik. Sedangkan ketika muatan sejenis positif-positif atau negatif-negatif saling berdekatan atau berpindah akan saling tolak menolak. Yang kedua yaitu garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Setiap garis memiliki jalur lintasnya masing-masing. Jadi nggak boleh tuh yang namanya nyelip-nyelip di jalur orang lain. Yang ketiga yaitu semakin banyak garisnya maka semakin kuat pula medan listriknya. Banyak atau sedikitnya garis gaya listrik akan menentukan medan listrik semakin kuat atau semakin lemah pula. Nah, itu dia 3 sifat garis medan listrik yang mungkin sebelumnya belum kamu ketahui. Sekarang udah paham kan? Nggak usah khawatir, medan listrik ini bukan hanya sekedar garis-garis saja kok, bakal ada hitung-hitungan dan rumus loh. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus medan listrik. Medan listrik dipengaruhi juga oleh jarak atau R. Semakin jarak, semakin jauh jarak suatu titik dari suatu muatan sumber atau dilambangkan Q, maka medan listrik yang dirasakan titik itu akan semakin lemah. Begitupun sebaliknya, sehingga kuat medan listrik pada suatu listrik di sekitar sebuah muatan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik tersebut, atau dapat dituliskan juga E 1 per R2. Sedangkan semakin besar muatan sumber Q maka semakin besar pula medan listriknya, atau dapat ditulis EQ. Jika diketahui rumus gaya Coulomb antara muatan sumber Q dengan muatan uji Q adalah seperti tertera. E sama dengan F per Q sama dengan K Q dikali Q per R2 per Q
sama dengan K Q per R2. Maka rumus medan listrik menjadi E sama dengan K Q R2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu seperti gambar di atas, tentukan kuat medan listrik. Tentukan kuat medan di titik P. Yang pertama, jika kedua muatan sejenis, dan B jika berbeda jenis. Yang A kita periksa dulu jika Z merupakan D per 2. Seperti lihat di sini gambar A, misalkan muatan-muatan itu positif, maka akan dihasilkan seperti ini, dan hasilnya yaitu 2Q per 4Pi elipson 0 Z kuadrat. Dan yang B nya seperti gambar di sebelah kiri, ini juga jika Z lebih besar dari D per 2 akan dihasilkan E sama dengan QD per 4Pi elipson 0 Z 3. QD disebut momen dipol. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi medan listrik ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.